Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman di rumah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, belajar matematika pasti bisa. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai materi hari ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, sudah dipastikan teman-teman memegang bukunya ya. Oke, siapkan bukunya. Lalu teman-teman buka di buku halaman 14, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan desimal. Sebelum kita masuk ke materinya, Bu Guru mau mereview kembali tentang konsep dasar bilangan desimal. Desimal itu apa sih? Desimal itu adalah angka di belakang koma. Contohnya seperti ini: 2, 3, 5, 1. Nah, 2 sebagai ribuan atau seribuan ya. 3 sebagai ratusan atau seratusan. 5 sebagai puluhan. Oke. 1 sebagai satuan. Jika kita lihat 1 ke 10, maka dia dikali 10. 10 ke 100, maka dia dikali 10. 100 ke 1000, maka dia dikali 10. Untuk desimal itu, maka kita letakkan tanda koma. Di mana? Di belakang setelah satuan. Oke, jika ke kiri dia dikali, jika ke kanan dia dibagi. Maka untuk desimal dibagi 10, maka 1/10. Bu Guru contohkan di sini ada 735 ya. Desimal ditandai dengan tanda koma ya, setelah satuan. Nah, 7 sebagai persepuluhan ya. 3 sebagai perseratusan. 5 sebagai perseribuan. 1000 menjadi 100, maka dia dibagi 10. 100 menjadi 10, maka dia dibagi 10. Pada intinya, desimal itu adalah kelipatan 10 ya, atau angka di belakang koma. Angka di belakang koma. Oke. Untuk contohnya, Bu Guru punya di sini 0,3. Nah, ingat, jika dia persepuluhan, maka satu angka di belakang koma. Jika dia perseratusan, maka 2 angka di belakang koma. Jika dia peribuan, perseribuan, maka 3 angka di belakang koma. Teman-teman bisa lihat 0,3. Maka ini ada satu angka di belakang koma, maka dia penyebutnya adalah 10. Maka dia disebut puluhan per 10. Caranya gimana untuk meletakkan angka yang di atas? Kita letakkan saja angkanya 3. Taruh di sini angka 3 ya, 3. Contoh yang kedua yaitu 0,25. 2 angka di belakang koma, maka dia perseratusan. 2 angka di belakang koma, maka dia perseratusan. Lihat. Nah, gimana caranya? Tinggal kita letakkan angkanya di sini, 25/100. Lalu, contoh yang ketiga, Bu Guru buat 0,315. Oke. Ingat, jika dia 3 angka di belakang koma, maka dia penyebutnya 1000 atau perseribuan. Kita letakkan langsung angkanya saja di sini, 315. Sampai di sini teman-teman sudah paham? Oke, baik. Setelah kita tadi sudah memahami konsep bilangan desimal itu apa, kita lanjut ke menjumlahkan desimal. Cara menyelesaikan penjumlahan desimal.
teman-teman bisa buka bukunya di halaman 15 ya. Caranya gimana? Menjumlahkan desimal. Caranya sama dengan menjumlahkan bilangan cacah. Perhatikan komanya ya. Di sini Bu Guru contohkan, misalkan 4,3 ditambah 2,2. Oke, kita jumlahkan 4,3 ditambah 2,2. Kita lihat, kita perhatikan komanya. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Komanya jangan lupa 4 ditambah 2 sama dengan 6. Jadi hasilnya adalah 6,5. Paham? Contoh yang kedua, 2,31 ditambah 4,3. Perhatikan, 2,31 ditambah 4,3. Nah, dilihat komanya ada di sebelah mana. Ingat, koma itu selalu ada di setelah satuan. Kita taruh dulu nih komanya di sini ya. Kita letakkan komanya, sejajarkan. Lalu kita taruh 4 ada di baris 2. 3 ada di belakang koma. Kita jumlahkan. 1 tidak ada lawannya. Boleh teman-teman tambahkan 0 ya. 1 kita turunkan 1 karena tidak ada lawannya. 1 kan? Kita turunkan 1. 3 ditambah 3 hasilnya 6. Komanya jangan lupa koma ya. 2 ditambah 4 sama dengan 6. Jadi hasilnya adalah 6,61. Oke, lanjut. Yang ketiga adalah menyelesaikan pengurangan desimal. Mengurangkan desimal. Oke. Teman-teman buka bukunya di halaman 16 ya. Caranya sama ya dengan menjumlahkan seperti tadi secara bersusun. Mengurangkan juga sama seperti teman-teman menjumlahkan bilangan cacah. Di sini Bu Guru ada contoh. 2,3 dikurang 1,1. Nah, 2,3 dikurang 1,1. Ingat, karena dia desimal, teman-teman perhatikan komanya ya. 3 dikurang 1 maka hasilnya 2. Komanya jangan lupa. Nah, 2 dikurang 1 hasilnya 1. Jadi 1, contoh yang kedua, 521 dikurang 321 ya, sama dengan 5,21 dikurang 3,21. Kita kurangkan. 1 kurang 1, 2 kurang 2, 0. Jangan lupa komanya. 5 kurang 3, 2. Hasilnya adalah 2,0. Oke, setelah mengurangkan ya, contoh yang tadi bersusun, kita lanjut di halaman 17 ya, yaitu kita mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Nah, caranya gimana? Di sini contoh teman-teman di bukunya halaman 17, yaitu ada 5,8 dikurang 3/4. Nah, 3/4 ini sebagai apa? Pecahan biasa. Oke, 5,8 sudah menjadi pecahan desimal, maka tidak perlu kita ubah. Yang kita ubah adalah 3/4. Caranya gimana? Dengan membagi. 3 dibagi 4 ya. 3 dibagi 4 bisa tidak? Tidak bisa, maka hasilnya 0, koma. Jangan lupa tandai koma. 0 dikali 4 sama dengan 0. 30 dibagi 4 hasilnya berapa? 4 dikali berapa yang mendekati 30? Dikali 7. 7 dikali 4 hasilnya 28. Kita kurang. 30 dikurang 28. 0 dikurang 8, kita pinjam 1. Nah, 10 dikurang 8 hasilnya 2. Ya. Di sini sisa berapa? 2. 2 dikurang 2 hasilnya 0. Tidak perlu kita tulis. 2 dibagi 4 bisa? Tidak bisa. Kita tambahkan 0. Nah,
20 dibagi 4 hasilnya 5. Oke. 5 dikali 4 hasilnya 20. Kita kurang. 20 dikurang 20 hasilnya 0. Jadi 3/4 jika diubah menjadi pecahan desimal, maka hasilnya berapa? 0,75. Lalu kita kurangkan 5,8 dikurang 0,75 sama dengan kita kurang ya. 5,8 dikurang 0,75. Oke. 5,8 kita tambahkan 0 ya. Kita kurang 0 dikurang 5 bisa. Nah, kita pinjam nih. Kita pinjam 1. Oke. Kita pinjam 1 ya. Sisa di sini berarti sisa 7. Nah, oke, kita coret 8-nya. Nah, kita tadi udah pinjam 1, berarti 10 dikurang 5 hasilnya 5. Tadi di sini sisa berapa? Sisa 7. 7 dikurang 7 hasilnya 0. Oke. Jangan lupa komanya ya. 5 dikurang 0 hasilnya 5. Jadi hasilnya adalah 5,05. Oke teman-teman, kita lanjut di halaman 18, yaitu mengubah pecahan campuran menjadi pecahan desimal. Di sini contohnya yaitu 3,4 dikurang 21/5. Nah, ini disebut dengan pecahan campuran. Pecahan campuran yaitu terdiri dari bilangan cacah dan bilangan pecahan. Bagaimana caranya? Nah, kita ubah dulu ke pecahan biasa. Caranya yaitu dengan mengali. 5 dikali 2 ditambah 1. Ya, 5 dikali 2 ditambah 1 per. Penyebutnya berapa? 5. Nah, 3,4 dikurang. Nah, 5 dikali 10. 5 dikali 2 hasilnya 10 ditambah 1 11. 11 berapa? Per 5. Sudah menjadi pecahan biasa. Lalu kita ubah menjadi pecahan desimal. Caranya dengan membagi. 11 dibagi 5 dapat berapa? Dapat 2. Nah, 2 dikali 5 berapa? 10. Kita kurang. 11 dikurang 10 hasilnya 1. Nah, 1 bisa dibagi 5? Tidak bisa. Maka kita tambahkan koma dan kita tambahkan 0. Ya. 10 dibagi 5 dapat 2. 2 dikali 5 hasilnya 10. Kita kurang. 10 dikurang 10 hasilnya 0. Sama dengan 3,4 dikurang berapa? 2,2. Kita kurang 3,4 dikurang 2,2 yaitu, nah, 4 dikurang 2 hasilnya 2. Komanya jangan lupa, koma. 3 dikurang 2 hasilnya 1. Jadi hasil dari 3,4 dikurang 2,2 adalah 1,2. Baiklah teman-teman, untuk materi hari ini yaitu menjumlahkan dan mengurangkan desimal. Teman-teman boleh belajar lagi dan berlatih terus ya. Kita cukupkan materi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.